Saya percaya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pelajaran kita pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini karena Tuhan beri kesempatan bagi kami. Dan kami akan belajar. Tuhan memberkati memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk dalam materi pelajaran kita hari ini, yaitu kita masuk pada pembelajaran yang keempat, subtema 3 buku tema yang ke-8. Anak-anak, jika kemarin kita sudah belajar tentang dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di pasar. Kegiatan ekonomi di pasar, dan saya berharap setelah pelajaran ini anak-anak bisa, kalau jalan-jalan ke pasar, dapat melihat apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang terdapat di pasar. Nah anak-anak, kegiatan ekonomi di pasar. Kita tahu pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Kegiatan perdagangan di pasar membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit. Jadi ternyata di pasar itu begitu berpengaruh. Di pasar orang mendapatkan barang yang dicari, di pasar pun orang dapat memperoleh penghasilan. Maka banyak orang yang bekerja di pasar. Nah anak-anak, kita akan memperhatikan contoh kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Jika kita ke pasar, tentu yang kita temukan di sana adalah para pedagang menjual sayuran, menjual buah-buahan, menjual daging, menjual ikan, menjual beras, dan kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan oleh manusia, dan masih banyak lagi. Jadi di pasar kita bisa menemukan apa saja yang dijual di sana. Tadi yang saya sampaikan hanya beberapa contoh yang dapat kita temukan di pasar. Nah anak-anak, saya meminta kalian untuk kalian dapat mengerjakan bagian ayo berdiskusi dan bagian ayo mengamati atau ayo amati halaman 116, dikerjakan dengan benar. Kita memperhatikan tentang peran pelaku ekonomi di pasar. Peran pelaku ekonomi di pasar, tentu peran pelaku kegiatan ekonomi adalah saling terhubung satu dengan yang lain. Artinya antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, satu pedagang yang lain dengan pedagang yang lain itu saling terkoneksi atau saling terhubung. Tetapi jangan lupa, antara pedagang dan pembeli pun mereka saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dan di dalamnya mereka saling menguntungkan satu dengan yang lain juga. Pedagang mendapatkan keuntungan, pembeli pun mendapatkan keuntungan dengan memperoleh kebutuhan yang dia cari dan dibeli di pasar. Nah anak-anak, saya meminta kalian untuk membaca bagian ayat membaca di halaman 117 sampai 118. Saya berikan waktu 5 menit untuk anak-anak membaca bacaan tersebut. Dan jika kalian sudah selesai membaca, saya meminta kalian untuk kerjakan di halaman 118. Tolong dikerjakan dengan benar.
Kita pun memperhatikan tentang contoh peran pelaku ekonomi. Contoh peran pelaku ekonomi. Ada 2 contoh yang saya berikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah produsen mebel yang menyediakan perabot rumah tangga. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh peran pelaku ekonomi yang kedua adalah produksi mebel melibatkan banyak pelaku kegiatan ekonomi seperti sopir, buruh angkut, pemilik perusahaan, pengrajin kayu, pemilik toko mebel, dan lain-lain. Nah, akhirnya tugas terakhir bagi kalian pada pagi hari ini adalah saya meminta anak-anak untuk kalian perhatikan bagian ayo menulis halaman 119 dan tolong dikerjakan dengan benar. Saya ingatkan tiap tugas yang diberikan tolong dikerjakan dan jangan lupa untuk dikumpulkan. Terima kasih untuk perhatian anak-anak pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.